Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ya, anak-anakku semua, siswa-siswi SMK Migas Muhammadiyah Cilacap, berjumpa kembali dengan saya Pak Fakhrudin yang di kelas 11 ini akan mengampu mata pelajaran akidah akhlak. Pertama, saya ucapkan selamat kepada anak-anakku semua atas kenaikan kelas kalian. Nah, sekarang udah naik di kelas 11. Pada mata pelajaran akidah akhlak di kelas 11 semester 1 ini, di bab yang pertama kita akan mempelajari materi tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada peta konsepnya, coba diperhatikan. Peta konsep dari bab 1 tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ya, diperhatikan, coba dipahami. Nanti kita akan bahas bersama-sama tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak semua, perlu kalian ketahui dulu pernah ada yang mensurvei kaitannya dengan minat baca. Nah, di Indonesia ini rupanya minat bacanya itu 1:1000. Jadi kalau ada 1000 orang, cuman ada 1 orang saja yang suka membaca. Nah, harapan Bapak, kalian termasuk 1 orang di antara 1000 itu yang suka membaca. Nah, coba sudah ya, pahami? Ya, sambil jalan nanti. Oke. Nah, coba lihat tuh. Ini ada foto siswa-siswi yang sedang membaca Al-Quran. Yang aku iman kepada kitab-kitab Allah, kalau mengaku ya rajin membaca Al-Quran. Cuma membaca, mengkaji dan juga mengamalkan isinya. Dibaca, dikaji, dipahami dan diamalkan. Oke, kita masuk ke pembahasan tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Apa sih pengertian dari iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala itu? Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala bisa diartikan meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab kepada nabi atau rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa ada 4 kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada para nabi dan rasulnya. 4 kitab tersebut adalah yang pertama Taurat. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Terus yang kedua ada Zabur. Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga ada Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang keempat atau yang terakhir sebagai kitab penutupnya ada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan khatamun nabiyyin atau penutup para nabi. Salawatullah alaihim wasallam. Allah SWT berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 48.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi. Fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum 'amma ja'aka minal haqq. Artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah SWT, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Nah, kitab-kitab yang dimaksud pada ayat di atas adalah kitab yang berisi peraturan, ketentuan, perintah, dan larangan yang dijadikan pedoman bagi umat manusia. Kitab-kitab Allah SWT tersebut diturunkan pada masa yang berlainan. Semua kitab tersebut berisi ajaran pokok yang sama, yaitu ajaran mengesahkan Allah SWT atau tauhid. Yang berbeda hanyalah dalam hal syariat yang disesuaikan dengan zaman dan keadaan umat pada waktu itu. Sebagai contoh ini ya, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, semuanya menyeru, mengajak kaum dan umatnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalam tauhid sama, akidah tauhidnya sama, sama-sama mengajak manusia, mengajak kaumnya, mengajak umatnya untuk hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah ada satupun nabi yang menyuruh agar kaumnya atau umatnya untuk menyembah dirinya sendiri. Ini semuanya sama ini dalam akidah tauhid. Semuanya sama-sama menyeru, mengajak kaumnya atau umatnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dalam akidah sama ya kan. Kalau dalam syariat berbedanya apa contohnya? Kalau kalian baca kitab tafsir ini ya, kayak tafsir Jalalain misalkan yang kecil-kecil ada itu ya, atau disebut di Al-Quran juga ada itu ya. Dulu umat Nabi Musa, kaumnya itu ya, ketika ditinggal oleh Nabi Musa sebentar saja, cuma 40 hari 40 malam, apa? Rupanya kaumnya itu karena terbujuk oleh si Samiri ya, diajak untuk menyembah patung sapi. Nah, mereka pada apa rupanya? Pada tergelincir itu. Akhirnya apa? Menyembah patung sapi. Nah, setelah Nabi Musa pulang, tahu kalau rupanya kok kaumnya sudah pada menyembah sapi. Sampai-sampai Nabi Musa marah itu kepada saudaranya Nabi Harun yang dititipkan. Jadi kaumnya waktu itu dititipkan kepada saudaranya yaitu Nabi Harun untuk menjaga kaumnya agar tidak melakukan hal-hal yang dilarang Allah. Rupanya apa? Malah kaumnya itu pada menyembah patung sapi. Akhirnya sampai-sampai Nabi Harun itu diseret, dicekik itu ya sama Nabi Musa. Kenapa kok dibiarkan kaumku, kata Nabi Musa, menyembah patung sapi? Ya, Nabi Harun ya udah, sebenarnya apa ya, jangan seperti itu, anak itu kaumnya sudah diingatkan tapi tidak mau. Nah, akhirnya apa? Akhirnya itu kaumnya disuruh tobat. Tobatnya apa? Disuruh bunuh diri. Kalau dalam Al-Quran disebutkan, ya qaumi innakum dzalamtum anfusakum. Hai kaumku, kalian telah mendolimi diri kalian sendiri, berbuat zalim. Berbuat zalimnya apa? Bittikhadikumul ijla, menjadikan patung sapi jadi sesembahan. Nah, suruh apa? Akhirnya suruh tobat. Fatubu ila bari'ikum, bertobatlah kepada Allah. Tobatnya suruh apa?
faqtulu anfusakum, bunuhlah diri-diri kalian. Nah ini taubatnya kaumnya Nabi Musa yang pada menyembah patung sapi disuruh bunuh diri. So bayangkan ya. Kalau baca tafsir di Jalalain tuh disebutkan ada yang ya menghunus pedang terus membunuh diri sendiri. Ada juga yang apa? Saling menghunus pedang terus diturunkan awan ya, gelap terus mereka pada saling membunuh. Nah, intinya itu ada apa? Syariat pada Nabi Musa, zaman Nabi Musa seperti itu ya. Taubat sampai disuruh bunuh diri. Ini beda dengan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Pada zaman atau masanya Nabi Muhammad SAW, syariat seperti itu tidak berlaku lagi. Tidak ada seperti itu. Itu contoh ya, dalam akidah tauhid sama, tapi dalam syariat berbeda. Bahkan syariatnya Nabi Muhammad, orang yang bunuh diri ya masuk dosa besar itu ya. Kalau ada orang yang bunuh diri jatuh dari gunung yang tinggi terjun ke bawah mati, nah kelak dia di akhirat di neraka itu apa? Akan mengulang-ulang seperti itu, disiksa seperti itu, naik ke tempat yang tinggi dijatuhkan lagi, pecah ya, dihidupkan lagi kan, hidup lagi nanti seperti itu terus menerus ya. Jadi nggak ada yang namanya bunuh diri menurut syariatnya Nabi Muhammad, termasuk dosa itu ya. Oke lanjut ya. Selain menurunkan kitab-kitab yang 4 itu, yaitu kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menurunkan wahyu kepada para nabinya. Nah, wahyu tersebut berbentuk suhuf. Suhuf itu bentuk jamak dari sohifah. Sohifah itu artinya lembaran. Jadi suhuf itu artinya lembaran-lembaran, yaitu wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa lembaran-lembaran yang terpisah. Jadi para nabi dan rasul itu, jadi ya, ada yang menerima kitab sekaligus menerima suhuf. Ada juga yang terima kitab tidak menerima suhuf. Ada juga yang menerima suhuf tapi tidak menerima kitab. Contoh yang menerima kitab juga suhuf itu Nabi Musa. Nabi Musa kan menerima kitab Taurat. Selain menerima kitab Taurat, Nabi Musa juga menerima suhuf. Nah, dalilnya ini sering kalian baca dengarkan ketika sholat Jumat itu kan. Di surat Al-A'la itu ayat 18-19. Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Lah ini malah jadi dalil ini. Jadi petunjuk ada Nabi Ibrahim di situ itu menerima suhuf. Kita tahu Nabi Ibrahim tidak menerima kitab. Tapi Nabi Musa menerima Taurat juga menerima suhuf. Jadi Nabi yang menerima kitab sekaligus suhuf contohnya adalah Nabi Musa alaihis salam. Ada Nabi yang menerima suhuf tapi tidak menerima kitab. Nah, contohnya Nabi Ibrahim. Dari sejarah kan tidak tahu kalau Nabi Ibrahim menerima kitab, menerima suhuf. Dalilnya ini suhufi Ibrahim. Tapi ada Nabi yang menerima kitab tidak menerima suhuf. Contohnya Nabi Muhammad sendiri ya. Nabi Muhammad SAW menerima kitab Al-Quran. Nah, sekarang kita masuk pembahasan kitab Taurat. Dari 4 kitab yang ada ini. Yang pertama adalah kitab Taurat. Kata Taurat berasal dari bahasa Ibrani. Torah yang artinya instruksi. Kitab Taurat adalah salah satu kitab suci yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Taurat menjadi petunjuk dan bimbingan bagi Bani Israel. Jadi ini dikhususkan, kitab Taurat ini dikhususkan untuk umat Nabi Musa yaitu Bani Israel. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 2 dijelaskan itu. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat
dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Taurat merupakan salah satu dari 3 komponen Torah, Nabin, dan Ketubin yang terdapat dalam kitab suci agama Yahudi yang disebut Biblia atau Alkitab. Oleh orang-orang Kristen disebut Old Testament atau Perjanjian Lama. Isi pokok kitab Taurat dikenal dengan 10 hukum atau 10 commandments atau 10 firman. 10 hukum atau 10 firman atau 10 commandments diterima Nabi Musa alaihissalam di atas bukit Tursina atau gunung Sinai. 10 hukum tersebut berisi asas-asas keyakinan atau akidah dan asas-asas kebaktian atau syariah seperti berikut. Ini 1, tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. 2, jangan menyembah berhala. 3, jangan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. 4, sucikan hari Sabat atau hari Sabtu. 5, hormati kedua orang tuamu. 6, jangan membunuh. 7, jangan berzina. 8, jangan mencuri. 9, jangan bersumpah palsu atau bersaksi dusta. Dan 10, jangan menginginkan milik orang lain atau menginginkan hak orang lain. Yang kedua, kitab Zabur. Kata Zabur bentuk jamaknya Zubur, berasal dari Zabaro Yazburu Zabr, yang berarti menulis. Makna aslinya adalah kitab yang tertulis. Zabur dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan mazmur atau jamaknya mazamir. Dalam bahasa Ibrani disebut mizmar, yaitu nyanyian rohani yang dianggap suci. Sebagian ulama menyebutnya mazmur, yaitu salah satu kitab suci yang diturunkan sebelum Al-Quran atau selain Taurat dan Injil. Dalam bahasa Ibrani, istilah Zabur berasal dari kata zimro, yang berarti lagu atau musik. Zamir, lagu, dan mizmor atau mazmur merupakan pengembangan dari kata zamar, artinya nyanyi, nyanyian, pujian. Zabur adalah kitab suci yang diturunkan Allah SWT kepada kaum Bani Israel melalui utusannya yang bernama Nabi Daud alaihissalam. Ayat yang menegaskan keberadaan kitab Zabur antara lain dalam Quran surat An-Nisa ayat 163. Itu bisa dilihat panjang banget. Nah, di bagian yang terakhir itu ujung-ujungnya akhir ayat, wa ataina Dawuda zaburo, dan kami telah memberikan kitab Zabur kepada Daud alaihissalam. Kitab Zabur berisi kumpulan ayat-ayat yang dianggap suci. Ada 150 surat dalam kitab Zabur yang tidak mengandung hukum-hukum, tetapi hanya berisi nasihat-nasihat, hikmah, pujian, dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara garis besar, nyanyian rohani yang disenandungkan oleh Nabi Daud alaihissalam dalam kitab Zabur terdiri atas 5 macam. 1, nyanyian untuk memuji Tuhan. Yang kedua, nyanyian perorangan sebagai ucapan syukur. Ketiga, ratapan-ratapan jamaah. 4, ratapan dan doa individu. Dan yang kelima, nyanyian untuk raja. Dan yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihis salam. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam untuk kaumnya, yaitu Bani Israel. Dalam kitab Injil yang asli yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam memuat keterangan-keterangan yang benar dan nyata, yaitu perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala agar manusia mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Bahkan dalam kitab Injil terdapat pula keterangan mengenai akan lahirnya Nabi yang terakhir dan penutup para Nabi dan Rasul yang bernama Ahmad atau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitab Injil dan kitab Taurat yang sekarang ya, sudah mengalami perubahan dan penggantian yang dilakukan oleh tangan manusia-manusia yang jahil.
Kitab Injil yang sekarang memuat tulisan dan catatan perihal kehidupan atau sejarah hidup Nabi Isa. Kitab ini ditulis menurut versi penulisnya yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yahya atau Yohana. Mereka sebenarnya bukanlah orang-orang yang dekat dengan masa hidup Nabi Isa alaihissalam. Sejarah mencatat sebenarnya masih ada lagi kitab Injil versi Barnabas. Isi dari Injil Barnabas ini sangat berbeda dengan isi 4 kitab Injil yang tersebut di atas. Terus terakhir yang keempat, kitab Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran tidak diturunkan sekaligus, melainkan secara berangsur-angsur, yaitu diturunkan selama kurang lebih 23 tahun. Atau yang menghitungnya tepatnya ada 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Ini terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, 74.437 kalimat, dan ada 325.345 huruf. Nah, wahyu yang pertama diturunkan adalah Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang Iqra itu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ayat 1 sampai 5, dan yang diturunkan terakhir adalah Quran surat Al-Maidah ayat 3. Intisari dari Al-Quran. Al-Quran yang diwahyukan kepada Muhammad SAW menghapus sebagian syariat yang tertera dalam kitab-kitab terdahulu dan melengkapinya dengan tuntunan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Al-Quran merupakan kitab suci terlengkap dan berlaku bagi semua umat manusia sampai akhir zaman. Nah, kalau dulu tadi itu sudah kita bahas ya, semua kitab-kitab sebelum Al-Quran dikhususkan untuk umat Nabi yang mendapat kitab tersebut ya, kayak kitab Injil diturunkan khusus kepada Bani Israel. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran diturunkan untuk seluruh umat manusia sampai akhir zaman. Terus syariat juga kita bahas ya, menghapus syariat yang di ajaran Nabi terdahulu ada, kayak tadi yang syariat bunuh diri pada masa Nabi Musa. Nah, sekarang pada masa Nabi Muhammad tidak ada lagi seperti itu ya, dihapus. Al-Quran tidak ada seperti itu. Bahkan kalau bunuh diri dosa besar. Sebagai muslim kita tidak boleh ragu akan kebenaran Al-Quran. Dalam Al-Baqarah ayat 2 dijelaskan dzalikal kitabu la raiba fihi, itu dinyatakan secara tegas dzalikal kitabu la raiba fihi, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kita masuk ke nama-nama lain Al-Quran. Al-Quran memiliki nama-nama lain. Di antara satu ada Al-Huda. Al-Huda ini nama lain dari Al-Quran ya. Al-Huda artinya petunjuk. Jadi Al-Quran sebagai petunjuk seluruh umat manusia. Terus ada Al-Furqan. Furqan itu artinya pembeda. Al-Furqan artinya Al-Quran sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil, yang baik dan yang buruk, yang benar dan yang salah. Terus ada lagi nama lainnya dari Al-Quran yaitu As-Syifa. Syifa itu artinya penyembuh, penawar. Artinya Al-Quran sebagai penawar, penyembuh, obat penenang hati. Terus ada Adzikr. Adzikr itu artinya sebagai peringatan. Al-Quran sebagai peringatan adanya ancaman dan balasan. Orang yang berbuat baik ada ganjaran dari Allah, yang berbuat jahat, zalim, ada ancaman siksa di akhirat kelak ya. Terus ada lagi nama lainnya yaitu Al-Kitab. Al-Kitab artinya Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang dibukukan. Kalau kita
bahasa Quran pakai mushaf ya, itu berbentuk buku ya kan, disebut Alkitab. Kitab dalam bahasa Arab itu artinya buku. Jadi maksudnya firman Allah yang dibukukan itu Alkitab. Isi Al-Quran, apa isi dari Al-Quran itu? Adapun isi pokok Al-Quran adalah sebagai berikut. Satu, ada akidah atau keimanan atau tauhid tadi ya kita sebut. Yang kedua ada ibadah, baik ibadah mahdoh maupun ibadah ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh itu ibadah yang tata caranya, aturannya sudah ditentukan. Jadi kita tidak boleh membuat sendiri karena sudah ditentukan. Seperti sholat subuh 2 rakaat, ya udah 2 rakaat, tidak boleh kita nambah-nambah karena kondisi seger, badan kuat, terus udah tidur malamnya lama, bangun-bangun sholat subuh yang 2 rakaat, jadikan 10 rakaat sekaligus olahraga misalkan. Tidak boleh seperti itu. Itu ibadah mahdoh, murni tuntunan, tata caranya, modelnya sudah ditentukan. Adapun ibadah ghairu mahdoh, itu ibadah yang tidak ada tuntunan khususnya ya, atau cara tertentu khusus dari Allah dan Rasulnya itu tidak ada. Itu sifatnya umum. Kayak orang mau dagang diniatkan ibadah, kan tidak harus dagang. Atau Nabi jual kurma misalkan, ikut-ikutan jual kurma ya enggak ya. Itu ibadah. Segala sesuatu yang diizinkan Allah kita niatkan ibadah ya jadi ibadah itu. Atau cari ilmu, dulu lesehan, sekarang ada meja kursi ya, enggak harus seperti itu lesehan misalkan enggak ya. Anda pakai meja kursi, pakai seragam, yang penting intinya ada di cari ilmunya itu, ibadah cari ilmu di situ ya. Atau mau sedekah, Nabi enggak pernah ya nyuruh harus muslim harus sedekah 1 juta misalkan, enggak. Intinya mau sedekah berapa, enggak ada tentunya harus ukurannya segini segitu. Intinya apa yang diizinkan oleh Allah untuk diamalkan ya, dan tidak ada tata cara ketentuannya secara khusus. Terus isi Al-Quran yang ketiga ada akhlak seorang hamba kepada Al-Khaliq itu Allah Subhanahu wa taala, terus kepada sama manusia dan kepada alam sekitarnya. Yang keempat ada muamalah, yaitu hubungan manusia dengan sesama manusia. Yang kelima ada kisah, atau bahasa Indonesia kisah ya, cerita Nabi dan Rasul, cerita orang-orang saleh dan orang-orang yang ingkar. Nah, Al-Quran banyak isinya berisi tentang kisah-kisah umat terdahulu agar menjadi pelajaran bagi umat-umat yang datang setelahnya seperti kita ini. Terus yang keenam ada semangat mengembangkan ilmu pengetahuan. Jadi Al-Quran sangat mendukung kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan. Kita masuk pembahasan keistimewaan Al-Quran. Ada beberapa keistimewaan kitab suci Al-Quran yang bisa kita sebutkan. Di antaranya Al-Quran sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Yang kedua, Al-Quran sebagai informasi kepada setiap umat bahwa Nabi dan Rasul terdahulu mempunyai syariat atau aturan dan caranya masing-masing dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Al-Quran sebagai kitab suci terakhir dan terjamin keasliannya. Jadi keautentikan Al-Quran itu terjamin. Allah sendiri yang menurunkan dan menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan adzikr atau Al-Quran dan kami juga yang akan menjaganya, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, Al-Quran tidak dapat tertandingi oleh ide-ide manusia yang ingin menyimpangkannya. Nah, karena terjaga itu ya. Jadi mau kalau dipalsukan sudah ketahuan. Yang kelima, membaca dan mempelajari isi Al-Quran merupakan ibadah. Kalau kita baca Al-Quran, setiap hurufnya itu, jadi alif lam mim tidak diurung satu
pahala itu enggak, tapi apa? Dipecah-pecah itu setiap hurufnya. Alif sendiri, lam sendiri dan seterusnya. Setiap satu huruf mendapat 10 kebaikan, 10 balasan, 10 pahala. Bayangkan kita baca bismillahirrahmanirrahim atau baca surat Al-Fatihah, udah berapa huruf itu. Menerapkan perilaku mulia. Bagi orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, ia akan melakukan perilaku mulia, di antaranya sebagai berikut. 1. Meyakini bahwa kitab-kitab suci sebelum Al-Qur'an datang dari Allah Subhanahu wa taala. Di kitab yakin bahwasanya kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, semuanya itu adalah apa? Sama-sama datang dari Allah Subhanahu wa taala, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Al-Qur'an sudah dijaga kemurniannya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai sekarang. Nah, menjaga kemurnian Al-Qur'an adalah tugas kita sebagai muslim. Salah satu cara menjaga Al-Qur'an adalah dengan menghormati, memuliakan dan menjunjung kitab suci Al-Qur'an. Di antara menjaga juga adalah dengan apa? Menghafal Al-Qur'an. Yang ketiga, menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk dan pedoman hidup dan tidak sekali-kali berpedoman kepada selain Al-Qur'an. Yang keempatnya berusaha untuk membaca Al-Qur'an dalam segala kesempatan dikala suka maupun duka. Kemudian belajar memahami arti dan isinya. Yang kelima, berusaha untuk mengamalkan isi Al-Qur'an di dalam kehidupan sehari-hari, baik di waktu sempit maupun di waktu lapang. Jadi kita sebagai umat Islam wajib meyakini dan mempercayai semua kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, baik Taurat, Zabur, Injil dan Al-Qur'an. Keimanan kepada kitab-kitab selain Al-Qur'an dilakukan dengan cara menghormati dan menghargai keyakinan mereka. Tetapi keyakinan terhadap Al-Qur'an bukan hanya sekedar percaya di dalam lisan dan hati saja, tetapi harus diwujudkan dalam perilaku kita sehari-hari. Keselamatan dan ketentraman hidup baik di dunia maupun di akhirat dapat kita raih apabila kita menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman dalam menjalani hidup sehari-hari. Maka mari kita mulai saat ini untuk menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup dengan cara membaca, mempelajari, mengkaji dan mengamalkan isi kandungannya. Nah, demikian pembahasan kita materi akidah akhlak kelas 11 di semester ganjil atau semester 1 ini, di bab yang pertama yang mengkaji tentang beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Jadi materi yang kita sampaikan bisa diambil kesimpulan atau beberapa rangkuman. Yang pertama, umat Islam wajib mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, baik Al-Qur'an maupun kitab-kitab sebelumnya seperti Taurat, Zabur dan Injil. Yang kedua, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam berisi tentang 10 perintah. Sudah disebutkan tadi ya, kita. Terus yang ketiga, kitab Zabur diwahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Zabur berisi tentang zikir, nasihat dan hikmah. Kitab Zabur tidak memuat syariat karena diperintahkan oleh Allah SWT untuk mengikuti syariatnya Nabi Musa alaihissalam. Yang keempat, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, memuat perintah agar manusia mengesahkan Allah, menyembah Allah SWT semata, tidak menyembah yang lainnya, tidak menyekutukannya. Dalam kitab Injil juga menjelaskan bahwa di akhir zaman akan lahir Nabi yang terakhir, yaitu yang bernama Ahmad atau Nabi Muhammad SAW. Terus Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Dan yang terakhir di antara keutamaan Al-Quran adalah diberi pahala bagi pembacanya. Demikian, semoga bermanfaat. Silahkan dipelajari, diulang lagi, diputar lagi jika masih belum paham. Jika masih belum paham, ada pertanyaan dan sebagainya, nanti kita diskusikan ya secara online.
Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.